Fataharrau, bersegeralah, gapelah, burulah malam-malam ganjil di malam 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat beribu banyak keistimewaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Ibu bapa hadirin wal hadirat, sindit tomato malak biku, sila surah malak biku yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah wa syukurulillah, karena di malam ke-19 di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan lebih-lebihnya lagi nikmat kesehatan. Salam dan taslim semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan judul yang ditetapkan oleh Kementerian Agama pada malam ini, judulnya adalah keutamaan daripada Lailatul Qadar. Ketika Allah menyebutkan di dalam Al-Quran kata lail atau al-lail, itu mengandung arti adalah malam yang biasa saja, yang masyhur, yang lazim kita jalani. Mulai dari jam 7 malam, terbentangnya malam, sampai datangnya waktu fajar. Sedangkan ketika Allah mengucapkan di dalam Al-Quran lail, kemudian di belakangnya ada ta marbut lailah, itu mengandung arti adalah bukan malam yang biasa, bukan malam yang lazim, dan tidak masyhur terjadi di tengah-tengah kita, kecuali hanya terjadi pada bulan suci Ramadan. Makanya disebut dengan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat berbagai macam keistimewaan. Di antara keistimewaan Lailatul Qadar, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan secara keseluruhan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Ketika Allah turunkan secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, disitulah puncaknya ketika Allah turunkan di malam-malam ganjil di bulan suci Ramadan. Ayat yang saya bacakan tadi, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya Al-Quran telah Allah turunkan secara utuh di malam Lailatul Qadar. Adapun ketika turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah ke bumi ini, Bapak Ibu, diturunkan secara berangsur-angsur dan berbeda pendapat di antara kalangan ulama. Ada yang mengatakan ketika Al-Quran turun dari langit untuk Nabi Muhammad, ada yang mengatakan turunnya 18 Ramadan, ada yang mengatakan turunnya 25 Ramadan, ada bahkan yang mengatakan di antaranya hadisnya dhaif. Ada di antara ulama kita mengatakan turunnya Al-Quran di luar bulan Ramadan, di antara bulan Rajab dan bulan Maulid. Dan masyhur yang kita ketahui bahwa turunnya Al-Quran secara beransur-ansur pertama kali adalah terdapat di bulan suci Ramadan, di tanggal 17 Ramadan. Hadirin wa zumratus salihin, sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Ini tadi keistimewaan pertama. Lailatul Qadar itu istimewa karena di dalamnya Allah telah turunkan yang namanya Al-Quran. Yang kedua, keistimewaan di antara Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Ada suatu kisah yang menarik, Bapak Ibu. Ini hadis dari Abu Hurairah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang umat Nabi Musa.
Makanya di masa umat Nabi Musa ada seseorang yang beribadah selama 80 tahun. Di malam harinya dia beribadah kepada Allah, di malam harinya dia bertakarrub kepada Allah, kemudian di siang harinya dia ikut berperang di jalan Allah. La ya'sunallaha tarfata'in. Dia tidak pernah bermaksiat di jalan Allah, hanya sekalipun dia kedipkan matanya. Kemudian sahabat menundukkan kepalanya, kemudian bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, bagaimanakah kami ini dengan umatmu? Umatmu ini pendek-pendek umurnya, sedangkan umat-umat terdahulu jaminannya panjang umurnya sampai 100 bahkan ribuan tahun. Kami ini bagaimana dengan umatnya Rasulullah? Pendek-pendek umurnya. Di samping pendek-pendek umurnya, pendek-pendek juga orangnya." Yang kita lihat di atas merasa berceramah. Rasul mengatakan, jangan khawatir. Ya. Allah khususkan kepada umatku, di mana ketika mereka beribadah di dalamnya, maka mereka akan mendapatkan keutamaan daripada 1000 bulan. Kalau kita konversi dalam kehidupan kita sehari-hari, 1000 bulan itu Bapak Ibu, kalau kita kali-kali sama dengan 30.000 malam. Atau sama dengan kalau kita beribadah selama 83 tahun, 83 tahun,33. Bayangkan, 83,33 tahun kita beribadah. Hanya mungkin sedikit kita beribadah pada waktu itu, Allah catat 83 tahun kita beribadah. Bahkan kita mengaji saja, berzikir kita, ketika kita mendapatkan keutamaan pada malam itu, kita sama dengan beribadah selama 83 tahun. Masya Allah. Hadirin wa zumratus salihin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Selain Lailatul Qadar itu adalah diturunkan Al-Quran. Yang kedua adalah lebih mulia, lebih istimewa daripada 1000 bulan. Yang ketiga adalah tanazzalul malaikatu warruhu fi. Allah memerintahkan kepada malaikatnya dengan izinnya untuk turun ke bumi ini. Andaikan malaikat itu Bapak Ibu berbentuk seperti kita ini, ya, maka kata ulama, ketika turun malaikat di bumi ini, kita akan sumpah tidak bisa bergerak. Begitu banyaknya malaikat yang Allah turunkan dari langit. Karena malaikat tercipta dari cahaya, dan cahaya itu tidak membutuhkan yang namanya ruang. Makanya dalam salah satu tanda ketika turunnya Lailatul Qadar di pagi harinya itu Bapak Ibu, suasana redup, suasana hening, tidak terjadi hujan, tidak terjadi mendung. Kenapa bisa? Karena pada saat itu cahayanya malaikat melebihi daripada cahayanya matahari. Masya Allah Bapak Ibu. Terus kemudian keutamaannya Bapak Ibu, selain diturunkan Al-Quran, lebih mulia daripada 1000 bulan. Yang ketiga adalah turunnya para malaikat. Dan yang ketiga, salamun hiya hatta matla'il fajar. Keistimewaannya adalah kita akan mendapatkan keselamatan dan kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu Nabi menganjurkan kepada kita di akhir-akhir di bulan Ramadan 10 akhirnya Bapak Ibu. Makanya Nabi taharrau, bersegeralah, gapelah, burulah malam-malam ganjil di malam 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat beribu banyak keistimewaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Utsaimin mengatakan, Lailatul Qadar itu Bapak Ibu berpindah-pindah. Kadang tahun ini misalkan Lailatul Qadar itu turun di malam 21. Bisa saja tahun depan turun di malam 23. Bisa saja di tahun depan lagi turun di malam 29. Ulama mengatakan apa hikmahnya Allah merahasiakan turunnya Lailatul Qadar? Ada dua. Yang pertama, supaya kita tidak hanya mengkhususkan hari-hari tertentu saja, kita memburu 10 akhir di bulan suci Ramadan. Coba bayangkan kalau Allah sudah mengumumkan 21 Ramadan akan jatuh Lailatul Qadar, bisa saja di malam-malam selanjutnya kita tidak lagi beribadah. Ataupun sebaliknya, Allah menyimpan atau mengumumkan 29 akan jatuh Lailatul Qadar, bisa saja di awal-awalnya kita tidak beribadah, kita malas beribadah. Yang kedua, hikmahnya Bapak Ibu, Allah ingin melihat siapa di antara hamba-hambanya yang masih rajin ataupun malas beribadah. Nah, sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di akhir
10 akhir di bulan suci Ramadan, Nabi membangunkan keluarga-keluarganya, Nabi membangunkan anaknya, Nabi membangunkan istrinya, dan Nabi ikat pinggangnya dieratkan. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengkendorkan ibadahnya di akhir daripada bulan suci Ramadan, khususnya di malam-malam ganjil, ketika malam 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang terakhir ada doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila kita ingin mendapatkan keutamaan dan keberkahan daripada Lailatul Qadar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa ini dan masyhur kita dengarkan, termasuk yang dibacakan tadi Pak Imam kita Syekh Hisbul. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sama-sama. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau sendiri anni, kalau berjamaah kita baca anna. Ya, sama-sama. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kalau tidak ada halangan kita akan lanjutkan sebentar subuh tentang bagaimana tanda-tanda dan seyogyanya orang yang mendapatkan keutamaan daripada Lailatul Qadar itu sendiri. Mudah-mudahan barakallahu di mana minallahil musta'an wa alaitiklan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq billahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.